Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reswita Lela Sariti dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mapel sejarah Indonesia bab 4, yaitu Tritura dan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang aksi Tritura. Gejolak yang terjadi pada tahun 1960-an ini terjadi akibat Soekarno yang berseberangan dengan negara-negara Barat. Sikap anti-neokolonialisme dan anti-neoimperialisme Soekarno ini menyebabkan Indonesia kehilangan dukungan politik maupun ekonomi dari luar negeri. Akibatnya terjadi krisis ekonomi yang berdampak pada melambungnya harga barang-barang. Puncak krisis ekonomi pada periode 1965 akibat peristiwa G30S PKI. Kekacauan politik yang terjadi memunculkan sentimen anti PKI dan anti Soekarno. Pada tahun 1966, rakyat dan mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran untuk memprotes Soekarno atas peristiwa G30S PKI dan inflasi yang terjadi. Isi Tritura: Perhimpunan Demonstrasi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, dan organisasi lainnya seperti KABI, KASI, KAWI, dan KAGI kemudian membentuk kelompok Front Pancasila. Demonstrasi besar-besaran dilakukan untuk menuntut DPR GR, diantaranya pada 12 Januari 1966. Para pengunjuk rasa menuntut 3 hal dari Tritura, yaitu 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, 2. Pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur yang terlibat G30S PKI, 3. Penurunan harga pasar. Tuntutan Tritura mendapat tentangan dari Soekarno dan beliau menganggap hal tersebut adalah usaha pembelokan revolusi ke kanan. Oleh sebab itu, unjuk rasa semakin meluas dan para mahasiswa tetap pada pendiriannya. Kronologi aksi Tritura: demonstrasi besar-besaran terus dilakukan, namun pemerintah tidak kunjung mengambil tindakan. Hal ini menyebabkan pada tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPI mempelopori Kesatuan Aksi dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR. Mereka menuntut 3 hal kepada pemerintah yang kemudian dikenal dengan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Maka diadakanlah sidang paripurna Dwi Kora di Istana Bogor yang dihadiri para wakil mahasiswa pada tanggal 15 Januari 1966. Hasil sidang tersebut ialah dilakukannya perombakan kabinet, yang ternyata hal tersebut tidak juga memuaskan hati rakyat karena masih banyak terdapat tokoh G30S PKI dalam kabinet baru tersebut. Gelombang aksi mencapai puncaknya pada tanggal 24 Januari 1966, di mana ada ribuan mahasiswa bergerak ke gedung Sekretariat Negara saat pelantikan kabinet. Namun alih-alih diterima baik-baik, aksi unjuk rasa massal itu justru disambut dengan panser dan bayonet aparat pemerintah. Hal tersebut menyebabkan gugurnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rachman Hakim, yang kemudian ia dijadikan sebagai pahlawan Ampera oleh para demonstran. Akibat aksi tersebut, keesokan harinya tanggal 25 Februari 1966, berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia atau Kogam, yaitu Presiden Soekarno, KAMI dibubarkan. Keputusan ini dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembubaran KAMI dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Untuk menghadapi situasi tersebut, Presiden mengadakan pertemuan pada tanggal 10 Maret 1966. Di titik pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai partai politik. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh A.M. Hanafi, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuba, Dr. Sumarno, yaitu Menteri Dalam Negeri, Dr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri, Dr. Jelemina, Maijen Ashmadi, Menteri Penerangan, dan Dr.
Kairo Saleh. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soekarno menyatakan pendapatnya dan menekankan agar partai-partai politik tersebut serta berbagai organisasi massa yang hadir pada waktu itu menolak dan mengecam aksi demonstrasi mahasiswa dengan tuntutan trituranya. Pertemuan tersebut berakhir dengan deadlock karena keinginan Presiden Soekarno berseberangan dengan permintaan Front Pancasila, terutama mengenai pembubaran PKI. Selanjutnya kita akan membahas tentang Super Semar. Atau Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang Super Semar. Super Semar dilatar belakangi oleh peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Mengutip modul sejarah Indonesia Kemendikbud usai penumpasan G30 SPKI, situasi politik di pemerintahan masih belum stabil sepenuhnya. Hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto saat itu makin menurun. Ditambah kala itu Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang memburuk. Kemudian pada 12 Januari tahun 1966, para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau disebut Tritura. Isi dari Tritura. Isi Super Semar. Selama ini berada 3 versi Super Semar dan tidak ada satupun yang asli. Ketiga versi tersebut datang dari Pusat Penerangan atau Puspen, TNI AD, Sekretariat Negara atau Setnek, dan Akademi Kebangsaan. Meski memiliki beberapa versi, terdapat beberapa pokok pikiran yang diakui Orde Baru dan kemudian dijadikan acuan. Berikut isi Super Semar tersebut. 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden, Panglima Tertinggi, pemimpin besar revolusi, mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dan dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kronologi Super Semar. Kronologi Super Semar terbagi menjadi sebelum, ketika, dan setelah surat ini dikeluarkan oleh Soekarno. Berikut penjelasannya. Sebelum Super Semar dikeluarkan, sejarah Super Semar tidak bisa dilepaskan dari G30 SPKI yang menyebabkan gejolak di dalam negeri ini. Pada awalnya, kelompok tentara menuduh Partai Komunis Indonesia atau PKI berada di balik peristiwa pembunuhan 7 jenderal. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 September 1965 dengan sasaran Dewan Jenderal yang beranggotakan perwira tinggi Angkatan Darat, AD, sebanyak 6 jenderal dan 1 perwira menjadi korban G30 SPKI dan jenazahnya dibuang di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mereka diculik, dianiaya, dan dibunuh karena dituduh akan melengsarkan Soekarno dari jabatannya. Setelah G30 SPKI terjadi, kelompok pemuda yang menentang paham komunis membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Organisasi tersebut berdiri pada tanggal Oktober 1965 yang dibarengi dengan kemunculan organisasi lain seperti Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI. Semenjak G30 SPKI, posisi Soekarno yang sebelumnya superior berkat TAP MPRS nomor 3 MPRS tentang pengangkatan dirinya sebagai presiden seumur hidup mulai melemah. Kelompok pemuda lantas menuduh Soekarno tidak dapat mengusut G30 SPKI dan tidak mengatasi perekonomian negara yang tidak stabil. Soekarno dinilai tidak menggubris protes yang diarahkan kepadanya, kendati gelombang unjuk rasa makin membesar ketika awal tahun 1966 terjadi invasi. Kelompok pemuda yang tergabung dalam Front Pancasila menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPR GR pada 12 Januari 1966. Ada 3 tuntutan yang mereka kemukakan dalam Tri Tuntutan Rakyat. Dampak dari Super Semar. 1. Super Semar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI kian tergerus, sementara posisi Soeharto kian menguat.
Kemudian Soeharto membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat dalam G30S. 3. Status Soekarno yang menjabat sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS pada 7 Maret 1967. 4. Soekarno lengser dari kursi kepresidenan dan Soeharto menjadi presiden pada 27 Maret 1968. Super Semar 5. Super Semar menjadi tonggak lahirnya Orde Baru yang bertahan hingga 1996. 6. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Malaysia menguat. 7. Atau yang terakhir, Indonesia kembali bergabung dengan PBB. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.